Sebenarnya keinginan sebagai pelukis tanda-tandanya udah dari kecil sebenarnya. Pada waktu itu masih anak-anak, mungkin kelas 1 atau kelas 2, saya selalu menggambar di tembok, terus menggambar di kertas. Terus pada waktu itu mungkin ibu saya memperhatikan gerak-gerik saya. Pada waktu itu ibu saya sebagai pedagang, dia sering ke pasar Kediri waktu itu. Dan di pasar Kediri saya dibelikan dulu koran itu kan banyak yang gagal cetak. Jadi yang kosong-kosong ada, yang tulisannya sedikit-sedikit gitu. Jadi koran-koran yang gagal cetak itu dibeli oleh ibu saya. Mungkin silahkan kamu pakai untuk supaya tembok saya tidak coret-coret. Saya dikasih kertas itu. Saya lihat ada orang lagi melukis tradisional yang gaya sayan gitu, gaya yang artis itu. Terus saya tanya, Bapak bisa melukis, Bapak belajar dari mana gitu. Dia bilang, oh saya belajar dulu di Ubud gitu. Saya punya saudara di Ubud, saya lama belajar di Ubud. Setelah saya bisa ngelukis yang seperti ini, terus saya pulang, saya belajar ngelukis di rumah. Saya bilang, boleh nggak saya belajar sama Bapak? Gitu. Saya bilang, oh boleh aja, tapi sebenarnya kalau mau belajar melukis seperti ini, lebih baik langsung ke Ubud aja. Lalu dibawalah saya ke sana, terus saya dititipkan di sana pada seseorang, saudaranya di sana. Saya dibilang, ini keponakan saya, tolong ditaruh di sini. Di tahun 90-an itu kan kendaraan itu sangat jarang, dan kendaraan itu masih relatif mahal lah untuk seseorang, apalagi yang artinya latar belakang ekonomi yang tidak terlalu. Jadi saya tidak punya motor, terus kalau bolak-balik juga ongkosnya terlalu tinggi. Di samping belajar melukis, saya juga harus bantu guru saya. Pada waktu itu misalnya dia punya anak, saya harus bisa mengasuh anak-anak juga, terus membantu misalnya pagi-pagi membantu nyapu. Pokoknya bukan seperti belajar biasa. Jadi saya belajar banyak hal di sana. Saya ikut terlibat dalam keluarga di sana ya. Setelah saya berakhir di Ubud, terus saya pulang, saya masih melukis dengan gaya tradisional. Saya jual ke arshop ataupun galeri di sekitar Tanah Lot dan Alas Kedaton. Dan setelah itu saya pindah lagi ke Sanur. Di Sanur baru saya menemukan komunitas komunitas drawing yang bergerak di bidang teknik modern. Di sana saya mulai belajar secara serius tentang teknik modern. Pada waktu itu tahun 98, di depan hotel itu ada sebuah galeri. Terus saya lihat orang lagi majang lukisan. Terus saya datangi di sana. Ini mau ada pameran ya Pak? Saya tanya pada salah satu orang. Oh ya, ini mau beberapa hari lagi akan ada pembukaan pameran, kata orang ya. Dan orang yang saya tanya pada waktu itulah sebenarnya orang yang mengajak saya untuk masuk ke Sanggar Senin Kemis. Jadi mulai saat itu, setelah saya main ke sana, saya tertarik, saya memutuskan pokoknya setiap Senin dan Kemis saya harus bolos dari hotel. Kalau jam artinya jam 1:30 saya harus bolos di sana. Asal mula saya ngelukis sapi sebenarnya orang tua saya, ayah saya dulu kan pada tahun itu dia kena tipu oleh saudagar sapi. Saya jadi berpikir, ada apa sih sebenarnya kok orang tega sekali menipu. Saya lalu datang ke Pasar Beringkit untuk melihat bagaimana sebenarnya pasar sapi itu. Saya lihat di pasar sapi
sapi yang diperlakukan di petani yang sangat baik. Artinya kalau di petani, sapi itu adalah peliharaan kesayangan. Kalau Pak sapi udah masuk ke pasar beringkit ataupun pasar hewan, sapi itu udah menjadi komoditi dia, bukan menjadi hewan kesayangan. Setelah amati, saya bisa berpikir, oh sebenarnya sapi dalam pasar sapi itu tidak ada bedanya sama orang kecil, orang petani yang bisa diperlakukan seenaknya, yang bisa dibodohi, yang bisa artinya diperlakukan toh tidak akan melawan gitu. Sebelum ada pariwisata di Bali pun sebenarnya di Bali itu udah ada lukisan. Pada zaman dulu kan ada lukisan tradisional, wayang gitu. Jadi kebutuhan lukis itu sebenarnya dulu bukan kebutuhan untuk komersil. Jadi kan setiap pura pasti ada lukisan dulu kan, ada ukiran, ada pandil-pandil gitu. Jadi kalau di zaman sekarang ya untuk kegiatan kesenian sebenarnya tidak bisa terhenti gara-gara corona ini. Lihat aja sekarang misalnya ada layangan anak-anak yang tidak bisa kemana-mana, dia punya kreativitas sendiri buat layangan yang bergambar misalnya. Itu kan sebenarnya contoh dari ekspresi dari orang Bali gitu. Dia tidak bisa keluar, dia punya kreativitas sendiri untuk menghibur dirinya sendiri. Bali itu pusat inspirasi sebenarnya sebagai seniman sebenarnya. Bali itu penuh inspirasi sebenarnya. Tiap hari sebenarnya Bali itu dari sisi apapun sebenarnya Bali itu bisa dilukis sebenarnya. Makanya dari zaman dahulu tahun 30-an pelukis luar udah datang ke Bali dan melukis apa saja yang ada di Bali. Jadi setiap kegiatan di Bali itu bisa ditampilkan sebenarnya sebagai sebuah karya. Entah itukah pemandangannya, arsitekturnya, budayanya, tariannya, semuanya bisa dia. Dan sudah terbukti sebenarnya hampir sudah banyak pelukis luar yang datang ke Bali mencari inspirasi. Kayaknya ada itu aja, Pak. Oke.